Kalian pernah kepikiran gak sih gimana cara bikin benda yang paling sering menemani kalian lebih dari siapapun ini? Mulai dari perakitan, pengetesan, packaging, sampai quality controlnya. Serius, untuk membuat satu kotak dengan HP di dalamnya ini ribet banget. Dan pastinya banyak informasi menarik yang kalian mesti tahu. Sebelumnya makasih banget ya buat Poco Indonesia, khususnya Bung Andi dan tim yang udah undang gua dan beberapa tim media buat ngerecokin pabrik pembuatan Poco F4 dan F4 GT di Batam. Namanya PT Sat Nusa Persada Tbk. Oh iya, ada idola gua juga yaitu Om Yarkom yang ikutan di sini. Seru banget deh. Yo guys, sekarang kita udah ada di pabriknya Poco. Agak berisik ya. Kita bakal pakai itu tuh, alas kaki, kayaknya biar steril deh. Selain alas sepatu tadi, kita masih pakai jubah dan topi yang bikin kegantengan gua nambah 47,89%. Berasa kayak profesor nggak sih gua? Oh, yeah. Oh ya, buat yang nggak tahu, kenalin guys, ini Bung Andi, bosnya Poco Indonesia, dan bapak di sampingnya adalah saya Simon yang mewakili untuk manajer produksi. Nanti saya akan bawa dampingi ke plan produksi, akan saya jelasin. Jadi proses bikin HP ini dimulai dari yang namanya pre-assembly atau tahap sebelum merakit, di mana mereka bakal melakukan pengecekan komponen-komponen dasar dan material yang diimpor ini yang memiliki kualitas baik atau enggak. Nah, dari sana baru deh ke proses assembly atau perakitan yang prosesnya sih nggak kalah ribet. Kayak misalnya pemasangan motherboard yang di dalamnya ada chipset, memori, antena, baterai, kamera, dan lainnya. Cuman sayangnya kamera nggak boleh nyorot ke situ ya. Jadi ada bagian-bagian yang emang nggak boleh sorot ke sana, dan ada bagian nanti dikasih tahu kita boleh sorot. Mungkin ada bumbu rahasianya kali ya, tapi positifnya nggak bakal dibikin pusing sama proses ini itu yang jujur gue nggak tertarik sih. Itu guys, yang ramai di sana tuh guys, yang sumpek itu dia lagi ngelakuin proses press katanya. Jadi, aduh lupa gue. Nah, di dalam itu ada namanya proses press, itu memastikan baterai cover dengan unitnya terpasang dengan bagus, supaya baterai covernya ini nanti tidak terbuka atau terangkat. Jadi dia ada tekanannya sekitar 10 kilo untuk tekannya. Proses selanjutnya gue sempet bingung ya, ini HP-nya ngapain dimasukin ke dalam box-box itu? Dan ternyata dikasih tahu kalau itu adalah proses pengetesan konektivitas, mulai dari 3G, 4G maupun 5G. Sinyal Wi-Fi-nya pun juga dites di sini ya. Jadi dimasukin ke dalam box itu untuk mensimulasi seakan-akan HP-nya taruh di dalam kantong. Apakah bakal drop atau enggak tuh sinyalnya? Om Diar cepet banget, orang masih di situ. Om Diar udah sini. Amat saya di sini. Emang gercep banget nih Om Diar nih. Tuh guys, lagi tes OIS di situ guys. Ya ketutupan guys. Setelah perakitan dan testing-testing tadi kelar, lanjut ke proses quality checking yang dinamakan aging. Proses layarnya dihidupin selama 8 jam, dipress terus. Dia akan buka layarnya berwarna-warni, buka kamera, buka video, buka lagu selama 8 jam. Dia akan ulang terus, looping terus. Memastikan handphone ini tidak mati. Berarti handphone ini layak untuk dipakai sebagai user. Hal ini dilakukan buat pastiin HP-nya nggak mati ya. Ruangannya pun cukup berisik di sini. Kalian bisa lihat tuh para petugasnya pakai headphone biar nggak budek. Jadi guys, katanya setelah proses aging tadi di sana bakal dilanjutin sama proses di testing lagi. Jadi pengen make sure kalau yang tadi di testing tadi sampai 8 jam di charge, terus audionya, layarnya dinyalain terus menerus, apakah masih berfungsi dengan baik? Nah, di sini testingnya nih. Lagi dijelasin, katanya ini bagian suntik IMEI guys. 300.000. Enggak. Nah, mulai dari sini kita ke proses yang cukup familiar dan menarik buat gua sih, dan gua rasa kebanyakan teman-teman di sini juga, yaitu packaging. Buat yang penasaran, di sinilah muka Bung Andi ditempel-tempel guys. Ini dia orangnya. Gimana rasanya mukanya ditempel-tempel di sini? Biasa aja sih. Biasa. Di sini terlihat ya kalau tiap-tiap barangnya itu di-scan satu-satu. Jadi semua benar-benar terdata.
Dan gak lupa tempel stiker di belakangnya sini juga yang berisi informasi HP-nya sama email. Kalian tahu nggak? Terus gimana proses pemasangan plastik HP kayak gini? Bisa dilihat proses penyidik sudah hampir. Terakhir masuk ke dalam mesin itu buat diplastikin, tapi pas keluar masih bleber atau kriwel-kriwel gitu, nggak rapet ya. Dan di mesin terakhir inilah baru jadi kencang. Pemberhentian terakhir adalah dus coklat gede yang isinya ada 20. Jadi kira-kira kalau dikali 5 juta aja, satu dus itu seharga 100 juta gak? Eits, belum berakhir, masih ada lagi proses pengecekan. Dan ini yang bikin gue cukup takjub sih. Jadi sekarang ini kita mau ke ruangan sampling check ya, quality assurance. Jadi yang tadi udah di box-boxing guys. Nah, nanti mereka ada sampling acak, ambil salah satu, terus dites beberapa nih, pengen tahu udah memenuhi kriteria nggak? Kalau memang ada reject ya, kita bongkar dari semata, kita buat baru lagi dari awal. Dari komponen-komponen yang tadi ya? Oh. Satu box saja, dalam satu itu ada ketemu satu aja handphone yang rusak, yang tidak berfungsi. Satu palet yang 960 kita reward. Patut dihargai sih, ini komitmen mereka dalam memberikan kualitas yang terbaik. Good job. Pon, yang mana menurut lo yang menarik prosesnya? Packaging bukan? Packaging seru? Iya, gua packaging sih. Sisanya membosankan. Masuk ke Gak ngerti. Jadi guys, gue baru tahu nih kalau ternyata sebenarnya ada dua tipe ya dalam hal ngerakit atau di pabrik HP ini. Yang pertama itu ada yang namanya assembly. Assembly itu yang F4 yang benar-benar dibikin dari awal gitu ya, yang mainboardnya dirakit sana sini. Nah, sedangkan Poco F4 GT itu dia tipe yang injeksi. Jadi maksudnya injeksi itu adalah mereka ini beli langsung full satu box HP-nya udah jadi dari Cina sana, dikirim ke Indonesia. Nah, di pabrik ini mereka nanti yang bakal diinjek adalah OS-nya. Jadi lebih simpel dibanding Poco F4. Cuman tetap ya, mereka masih melakukan pengetesan lagi dari berbagai sisi loh. Misalnya kamera, layar, bahkan trigger buttonnya di atas sini. Bisa dilihat, dibuka lagi tuh packagingnya. Mereka hati-hati juga ya, disilet bagian bawah doang. Setelah kelar, mereka juga bakal lakuin packaging ulang ya. Dan tidak lupa beserta stiker dan kartu ucapannya. Pak Simon, thank you ya udah ajak jalan-jalan ya. Ya udah kedatangannya ya. Pak David ya? Pak David. Iya, thank you Pak. Bye-bye. Sudah kelar.